فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di suatu masa yang jauh, sebelum peradaban modern mengenal teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti sekarang, Nabi Muhammad dari tanah Arab menyampaikan berbagai nubuat kepada para sahabatnya. Nubuat-nubuat itu tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, tetapi juga menyentuh negeri-negeri jauh yang pada masa itu hanya dikenal oleh segelintir orang. Salah satu nubuat yang sering dibicarakan oleh para ahli sejarah dan penafsir hadis adalah tentang sebuah wilayah yang disebut sebagai Khurasan. Khurasan bukanlah sekadar nama sebuah daerah biasa. Di masa Nabi Muhammad, nama Khurasan merujuk pada sebuah wilayah yang sangat luas dan penting secara geopolitik. Wilayah ini mencakup sebagian besar dari apa yang sekarang menjadi negara Iran Timur Laut, Afghanistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Khurasan adalah jantung dari kekuasaan Timur Islam pada masa-masa awal ekspansi dan dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perlawanan terhadap kekuasaan zalim. Dalam beberapa riwayat yang berasal dari sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad, disebutkan tentang munculnya pasukan dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah yang berbunyi, "Apabila kalian melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah mereka, karena di tengah-tengah mereka terdapat Khalifah Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, dan meskipun ulama berbeda pendapat tentang tingkat kesahihannya, banyak yang sepakat bahwa nubuat ini memiliki makna strategis dan historis yang mendalam. Dalam gaya narasi yang penuh makna, panji hitam dari Khurasan bukanlah sekadar simbol militer, tetapi lebih merupakan lambang dari sebuah kebangkitan. Panji-panji itu melambangkan gelombang perubahan dan perlawanan terhadap penindasan yang akan muncul dari arah timur dunia Islam. Ketika panji hitam itu dikibarkan, ia menjadi sinyal bagi umat Islam bahwa saat kebangkitan telah tiba dan bahwa seorang pemimpin yang adil dan mendapat petunjuk ilahi akan segera muncul dari tengah-tengah pasukan itu. Nabi Muhammad tidak menyebutkan secara eksplisit siapa pemimpin itu, tetapi berbagai ulama dan mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah seorang pemimpin akhir zaman yang dalam banyak riwayat disebut sebagai Al-Mahdi. Dalam konteks ini, Khurasan menjadi simbol geografis dari asal kemunculan gerakan pembaruan spiritual dan politik dalam Islam. Tidak mengherankan jika sepanjang sejarah wilayah Khurasan selalu menjadi pusat pemberontakan terhadap kezaliman dan tempat lahirnya banyak pemimpin berpengaruh baik dalam bidang agama maupun pemerintahan. Selama berabad-abad, wilayah Khurasan terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat Islam. Dari sinilah muncul dinasti Abbasiyah yang menggulingkan dinasti Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan Islam ke Baghdad. Pasukan-pasukan revolusioner Abbasiyah memang datang dari arah Khurasan dan mereka membawa panji hitam sebagai simbol perjuangan mereka. Peristiwa ini seringkali ditafsirkan oleh para sejarawan sebagai bentuk penggenapan awal dari nubuat Nabi Muhammad tentang panji-panji hitam tersebut. Namun, para ulama besar menegaskan bahwa penggenapan akhir dari nubuat tersebut belum terjadi sepenuhnya. Banyak yang meyakini bahwa dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, Khurasan akan kembali memainkan peran penting. Ia akan menjadi tempat lahirnya gelombang baru dari perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh tokoh besar
yang akan mempersatukan umat dan menegakkan keadilan di tengah dunia yang penuh dengan kezaliman. Kisah Khurasan dalam nubuat Nabi Muhammad adalah pengingat bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan takdirnya sendiri. Di balik pegunungan tinggi dan lembah-lembah luas Khurasan, tersembunyi api semangat dan keimanan yang tidak pernah padam. Nubuat ini juga menjadi dorongan bagi umat Islam untuk tetap meyakini bahwa dalam kesulitan selalu ada harapan, dan dari tempat-tempat yang tidak disangka akan muncul cahaya petunjuk yang akan membimbing umat menuju kebenaran. Dan dalam gema nubuat tersebut, Khurasan tidak hanya menjadi tempat dalam peta, melainkan simbol perlawanan, harapan, dan janji akan munculnya pemimpin yang akan membawa keadilan bagi dunia yang haus akan kedamaian. Perjalanan sejarah Khurasan sebagai bagian dari nubuat Nabi Muhammad tidak dapat dipisahkan dari peran besar wilayah ini dalam membentuk arah peradaban Islam. Setelah kemunculan dinasti Abbasiyah yang menandai babak baru dalam sejarah dunia Islam, Khurasan tidak pernah benar-benar kehilangan pesonanya sebagai pusat gerakan intelektual dan spiritual. Di sana, tumbuh para ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, dan tokoh-tokoh sufi yang mempengaruhi pemikiran Islam hingga ke wilayah barat dan selatan dunia muslim. Nubuat tentang Khurasan tidak berdiri sendiri. Ia selalu dihubungkan dengan berbagai tanda-tanda akhir zaman lainnya yang disebut dalam berbagai hadis yang tersebar dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain sebagainya. Di antara tanda-tanda itu adalah munculnya fitnah besar, kekacauan politik yang merata, runtuhnya nilai-nilai moral, dan munculnya tokoh pembaru yang akan menuntun umat kembali kepada jalan yang benar. Dalam lanskap nubuat itu, Khurasan menjadi satu dari sekian banyak titik api yang akan menyala ketika dunia berada dalam kegelapan spiritual dan sosial. Para penafsir hadis menekankan bahwa penyebutan Khurasan oleh Nabi Muhammad bukan semata-mata menunjuk pada entitas geografis, tetapi lebih kepada nilai yang diwakili oleh penduduk dan pemimpin yang akan muncul dari wilayah itu. Panji-panji hitam yang disebutkan dalam nubuat tidak selalu ditafsirkan secara harfiah sebagai kain berwarna hitam, tetapi bisa juga berarti simbol dari kekuatan yang terorganisir, memiliki ideologi yang kuat, dan tujuan yang jelas dalam menegakkan kebenaran. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan pula bahwa pasukan dari Khurasan akan bergerak menuju kota suci Makkah dan Madinah, dan akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang tokoh yang disebut sebagai Al-Mahdi. Peristiwa ini digambarkan akan terjadi dengan sangat cepat dan mengejutkan banyak pihak. Tidak sedikit ulama yang menafsirkan bahwa gerakan dari Khurasan merupakan bentuk perjuangan menegakkan syariat Allah secara penuh dalam menghadapi kekuatan dunia yang pada saat itu dipenuhi oleh kezaliman, sekularisme ekstrem, dan kekacauan global. Tentu, setiap nubuat memiliki tantangan dalam penafsirannya. Ada yang melihat nubuat ini sebagai peringatan untuk generasi muslim agar selalu bersiap dan memelihara kekuatan iman serta kesadaran politiknya. Ada juga yang memaknainya secara simbolik, bahwa Khurasan mewakili kekuatan dari timur yang akan membawa pencerahan baru bagi umat Islam. Pada kenyataannya, wilayah Khurasan modern masih menjadi titik panas yang syarat dengan konflik, ketidakstabilan, dan perebutan pengaruh. Namun di balik itu semua, tidak sedikit orang yang memandang bahwa gejolak di sana merupakan pertanda bahwa wilayah itu tengah menjalani takdir panjangnya, bahwa dari kekacauan dan penderitaan rakyat Khurasan akan lahir kembali gelombang baru kekuatan Islam yang murni dan bersumber dari hati nurani umat yang terzalimi. Maka dari itu, kisah Khurasan dalam nubuat Nabi Muhammad bukan hanya kisah tentang masa lalu atau masa depan yang belum datang. Ia adalah narasi hidup yang terus berkembang dan menyentuh hati siapa saja yang percaya pada janji-janji Allah
dan sabda nabinya. Ini adalah seruan diam dari sejarah agar umat Islam tidak lengah, agar tetap menjaga iman, dan agar tidak melupakan bahwa dalam kesunyian sebuah wilayah timur tersembunyi bara api perjuangan yang suatu hari akan menyala terang, menerangi dunia yang tenggelam dalam kegelapan. Khurasan bukan hanya tentang geografi, melainkan tentang semangat. Ia adalah simbol perlawanan terhadap kezaliman, lambang harapan umat dalam kekacauan, dan cermin janji ilahi yang akan terpenuhi pada waktunya. Ketika kita menyelami lebih dalam kisah nubuat Khurasan, kita tidak hanya berbicara tentang masa depan yang misterius, tetapi juga tentang pola ilahi yang telah berulang kali terwujud dalam sejarah umat manusia. Dalam pandangan para ulama besar, munculnya panji-panji hitam dari Khurasan bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari sebuah skenario ketetapan Allah yang telah dijelaskan secara simbolik oleh Nabi Muhammad. Kebangkitan dari arah timur, dari tanah yang jauh dan dingin, seolah menjadi ironi sejarah. Bukan dari pusat kekuasaan seperti Makkah atau Madinah, bukan dari wilayah barat yang kaya dan maju, tetapi justru dari wilayah yang seringkali dilanda konflik, penjajahan, dan kezaliman selama berabad-abad. Disitulah letak rahasia ilahi yang menyentuh hati banyak orang beriman, bahwa dari kehinaan akan lahir kejayaan, dan dari penderitaan akan muncul kekuatan. Nabi Muhammad dalam berbagai sabdanya tidak pernah menyebut waktu pasti terjadinya peristiwa itu. Beliau hanya memberikan tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh umat Islam agar mereka tidak lengah dan tidak hanyut dalam kehidupan dunia yang melalaikan. Salah satu tanda yang berkaitan langsung dengan Khurasan adalah bahwa pasukan dari arah timur akan muncul saat umat Islam berada dalam kondisi lemah, tercerai-berai, dan dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak amanah. Dalam kekacauan itu, Allah akan membangkitkan pemimpin yang tidak dikenal sebelumnya, yang akan mendapat loyalitas bukan karena kekuasaan atau harta, melainkan karena ketakwaan dan keadilannya. Tokoh tersebut yang disebut sebagai Al-Mahdi dalam berbagai riwayat akan enggan menerima baiat atau janji setia dari umat karena kerendahan hatinya. Namun pasukan dari Khurasanlah yang akan menuntun umat untuk mengenali dan mendukungnya. Maka jelas bahwa peran Khurasan tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga spiritual. Ia menjadi jembatan antara masa kehancuran dan masa kebangkitan. Bukan tanpa alasan wilayah Khurasan disebut secara spesifik. Sejak masa lampau, Khurasan adalah tempat lahirnya para ulama agung yang mengisi lembar-lembar emas dalam sejarah Islam. Dari sana muncul tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak lagi tokoh yang hingga hari ini kitab-kitabnya menjadi rujukan utama umat Islam. Ini membuktikan bahwa Khurasan adalah tanah ilmu, tanah perjuangan, dan tanah iman. Namun yang menarik, nubuat ini tidak datang tanpa ujian. Banyak pihak sepanjang sejarah telah mencoba memanfaatkan simbol panji hitam dari Khurasan untuk mengklaim legitimasi spiritual dan politik. Mulai dari gerakan Abbasiyah di masa lalu, hingga kelompok-kelompok ekstremis di masa modern yang mencoba mencatut simbol ini untuk kepentingan duniawi mereka. Disinilah pentingnya kebijaksanaan dalam menafsirkan nubuat, agar umat tidak terjebak pada klaim palsu dan tidak mudah tertipu oleh tampilan luar. Para ulama menekankan bahwa tanda-tanda kebangkitan sejati bukan hanya terletak pada bendera atau wilayah, tetapi pada keadilan, kasih sayang, ilmu, dan kejujuran. Jika pasukan yang mengklaim membawa panji Khurasan tidak menunjukkan nilai-nilai tersebut, maka mereka bukan bagian dari nubuat yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Sebaliknya, jika muncul kekuatan yang adil, bijaksana, dan bertujuan menegakkan syariat dengan kasih sayang dan hikmah, maka mereka patut untuk diperhatikan dan didukung, apapun warna bendera atau nama gerakan mereka. Akhir dari nubuat ini
adalah kemenangan. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa akan ada masa di mana keadilan memenuhi bumi seperti halnya kezaliman pernah merata. Masa itu akan dipimpin oleh Al-Mahdi yang dibantu oleh pasukan dari Khurasan dan wilayah-wilayah lain yang mencintai kebenaran. Dunia akan menyaksikan kebangkitan spiritual yang bukan hanya menyentuh umat Islam, tetapi juga menggugah kemanusiaan secara global. Maka dari itu, kisah Khurasan dalam nubuat bukan hanya untuk ditunggu sebagai peristiwa masa depan, tetapi juga menjadi panggilan batin bagi setiap muslim untuk menyiapkan dirinya. Dengan iman yang teguh, ilmu yang benar, dan niat yang ikhlas, umat Islam dapat menjadi bagian dari perjalanan agung menuju masa kebangkitan itu. Dan siapa tahu, mungkin generasi yang hidup saat ini adalah generasi yang akan menyaksikan terbitnya cahaya dari timur, cahaya yang dijanjikan dalam sabda Nabi yang mulia. Di tengah gelombang sejarah umat manusia yang terus berubah, kisah Khurasan tetap hidup dan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Ia tidak hanya berputar pada narasi perang dan kekuasaan, melainkan juga menyentuh dimensi ruhani yang dalam. Di balik panji hitam dan derap langkah pasukan yang disebutkan dalam nubuat Nabi Muhammad, terdapat pesan-pesan ilahi yang tersirat, pesan tentang kesiapsiagaan, kesetiaan pada prinsip, dan keharusan untuk tetap berpihak kepada keadilan, apapun harga yang harus dibayar. Kebangkitan dari Khurasan adalah simbol bagi kebangkitan batin umat Islam. Tidak cukup hanya menanti munculnya tokoh pembebas atau gerakan besar, sebab setiap individu sejatinya memiliki peran dalam membangkitkan kembali kejayaan Islam. Seperti tanah Khurasan yang keras dan seringkali gersang, umat Islam di zaman modern ini pun tengah berada dalam ujian yang berat. Namun, justru dari keteguhan menghadapi ujian, itulah lahir jiwa-jiwa pejuang yang sabar, gigih, dan berani. Sementara dunia terus bergerak ke arah yang penuh gejolak dengan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kehancuran nilai-nilai moral, nubuat tentang Khurasan menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang dari arah yang tidak diduga. Dari timur, dari tanah yang dahulu dijajah, dari tempat yang berkali-kali dihancurkan oleh perang dan konflik, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang terlalu hina untuk menjadi pusat cahayanya, selama orang-orang yang tinggal di dalamnya masih menyimpan keimanan. Tidak sedikit pula yang mencoba menakwilkan secara kontemporer bahwa panji-panji hitam adalah simbol dari semangat baru umat Islam dalam memahami agama secara utuh, bukan secara tekstual semata. Bahwa Khurasan hari ini mungkin hadir dalam bentuk komunitas-komunitas kecil yang menyuarakan keadilan, lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik generasi dengan nilai-nilai profetik, atau bahkan individu-individu biasa yang menjaga akhlak dan amal di tengah gelombang kehidupan modern yang penuh fitnah. Dalam perspektif ini, Khurasan bukan hanya tempat lahirnya pasukan revolusioner, tetapi tempat lahirnya ide-ide yang membebaskan. Dari sanalah akan muncul pemikiran-pemikiran jernih yang menjawab persoalan umat dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Akan muncul pendekatan dakwah yang menyentuh hati manusia dengan cinta dan ilmu, bukan dengan kebencian dan ancaman. Inilah bentuk baru dari pasukan Khurasan, bukan semata dalam arti militer, tetapi sebagai gerakan ruhani dan intelektual yang membawa panji kebenaran ke tengah dunia yang sedang tersesat. Namun tentu saja, tidak sedikit pula yang tetap meyakini makna harfiah nubuat tersebut, bahwa akan datang satu waktu di mana benar-benar muncul pasukan dari wilayah Khurasan yang berjalan menuju Makkah untuk menegakkan keadilan global. Mereka tidak akan tunduk kepada kekuasaan zalim, tidak akan terjual kepada sistem dunia yang rusak, dan tidak akan takut kepada ancaman apapun
karena keyakinan mereka berasal dari wahyu, bukan dari kekuatan dunia. Pada akhirnya, apakah Khurasan yang dimaksud dalam nubuat itu akan muncul dalam bentuk fisik atau simbolik? Bukan itu yang terpenting. Yang lebih utama adalah bagaimana kita sebagai umat Islam mengambil pelajaran dari nubuat tersebut, bahwa kemenangan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari kesabaran, perjuangan, dan kesungguhan dalam menegakkan kebenaran, bahwa perubahan besar selalu diawali dari perubahan kecil dalam diri, dan bahwa panji kebenaran bisa saja berada di tangan siapa saja yang menjaga nilai-nilai Islam secara utuh, dengan adil dan penuh kasih sayang. Nubuat tentang Khurasan adalah seruan panjang dari sejarah untuk bangkit. Ia mengajak umat Islam agar tidak menyerah pada keputusasaan, agar tidak terpukau oleh gemerlap dunia yang fana, dan agar selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dari Khurasan akan lahir kembali semangat yang menggerakkan. Dari Khurasan akan tumbuh kembali harapan yang selama ini dirindukan. Dan dari Khurasan akan datang pemimpin yang menuntun umat kepada kemuliaan yang hakiki. Jika kita menengok lembaran sejarah Islam dari generasi ke generasi, maka akan kita temukan bahwa setiap kebangkitan besar selalu diawali oleh penderitaan yang panjang, tekanan yang berat, dan krisis yang nyaris tak terobati. Seolah-olah Allah menguji umat ini sampai ke titik nadir, sebelum akhirnya menurunkan pertolongannya melalui jalan yang tidak terduga. Nubuat tentang Khurasan bukanlah pengecualian dari pola ini. Ia datang sebagai harapan yang tersembunyi di balik awan ketakutan dan kegelisahan, dan sebagai cahaya kecil yang menuntun umat keluar dari lorong gelap zaman. Khurasan dalam seluruh dimensi sejarah dan nubuatnya adalah gambaran tentang ketahanan iman. Di wilayah itu, umat Islam dahulu tidak hanya menghadapi musuh-musuh dari luar, tetapi juga harus berjuang melawan ketidakadilan internal, penyimpangan akidah, dan pelapukan moral dalam kekuasaan. Namun, dari tekanan itu muncul kekuatan yang tidak bisa dibendung. Dari sanalah tumbuh pemikiran-pemikiran tajam, madrasah-madrasah ilmu yang mendalam, serta jaringan ulama yang membentangkan dakwah hingga ke Afrika Utara dan Asia Tenggara. Dalam nubuat Nabi Muhammad, Khurasan bukan disebut dalam keadaan kuat, kaya, atau mapan. Ia disebut dalam konteks munculnya panji-panji hitam, seolah menunjukkan bahwa kebangkitan dimulai dari perjuangan yang berat. Warna hitam pada panji bukan hanya simbol dari warna bendera, tetapi menjadi lambang dari keseriusan, kejelasan misi, dan penolakan terhadap kompromi dengan kebatilan. Panji itu dibawa bukan oleh kaum yang berlimpah harta atau memiliki pengaruh besar, tetapi oleh mereka yang dibakar oleh semangat iman dan kesungguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Para ulama tafsir dan ahli hadis telah mengkaji riwayat-riwayat terkait Khurasan dengan sangat hati-hati. Mereka menekankan bahwa konteks munculnya pasukan ini akan terjadi di tengah situasi dunia yang dipenuhi kerusakan, ketika pemimpin-pemimpin dunia telah melupakan keadilan dan umat Islam tercerai-berai. Dalam konteks itu, pasukan dari Khurasan akan memulai perjalanan panjang menuju Jazirah Arab, dan dalam perjalanan itu mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menyatukan umat dalam kesadaran baru akan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Menariknya, perjalanan pasukan ini dalam beberapa riwayat tidak digambarkan sebagai ekspansi kekerasan semata. Mereka akan menaklukkan hati sebelum menaklukkan kota. Mereka akan membawa ilmu sebelum senjata. Dan mereka akan mengangkat seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Al-Mahdi, bukan karena kekuatan politiknya, melainkan karena kelurusan akhlaknya, ilmunya, dan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Al-Mahdi bukanlah tokoh fiktif dalam imajinasi umat. Dalam banyak hadis syahih disebutkan bahwa Al-Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad yang akan memimpin umat pada masa penuh fitnah dan kegelapan. Ia akan menegakkan keadilan
sebagaimana dunia sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Namun, yang menarik, ia tidak muncul sendirian. Salah satu kekuatan besar yang akan membantunya adalah pasukan dari Khurasan. Mereka yang dengan setia membawa panji kebenaran, yang tidak tergoda dunia, dan yang berani mati untuk membela yang hak. Dalam tradisi Islam, kisah ini menjadi inspirasi spiritual yang luar biasa. Ia bukan ajakan untuk berpangku tangan menunggu kedatangan tokoh penyelamat, tetapi panggilan untuk menyiapkan diri, baik secara individu maupun kolektif, agar layak menjadi bagian dari barisan pasukan kebenaran itu. Menjadi bagian dari Khurasan dalam makna ruhani, yakni mereka yang memegang teguh prinsip Islam meskipun hidup dalam sistem yang rusak, mereka yang tidak takut menyuarakan kebenaran, dan mereka yang bersabar dalam perjuangan panjang demi kebangkitan umat. Kisah Khurasan bukanlah romantisme masa depan yang tak jelas, melainkan cermin bagi masa kini. Ia mengajak setiap muslim untuk bertanya pada dirinya sendiri, di barisan mana aku akan berdiri? Apakah aku akan menjadi bagian dari yang menonton sejarah dari kejauhan? Ataukah aku akan menjadi bagian dari mereka yang menuliskannya dengan darah, air mata, dan keyakinan? Panji-panji itu mungkin belum berkibar di depan mata kita, tetapi suara langkah mereka yang membawanya mungkin sudah terdengar. Maka bersiaplah, bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, amal, dan iman. Karena Khurasan adalah panggilan jiwa, bukan sekadar lokasi. Dan mereka yang menjawabnya akan menjadi bagian dari perubahan yang dijanjikan oleh Nabi terakhir, Muhammad. Dalam kelanjutan nubuat yang agung ini, terlihat bahwa peran Khurasan tidak hanya selesai ketika panji-panji hitam mencapai Hijaz atau Al-Mahdi dibayat di hadapan Ka'bah. Justru dari titik itulah perjalanan besar umat Islam dimulai kembali menuju zaman keemasan yang pernah dijanjikan. Seperti fajar yang muncul perlahan setelah malam panjang, demikian pula kebangkitan Islam akan muncul setelah masa fitnah yang menggelapkan dunia. Setelah Al-Mahdi dibayat, ia tidak memulai kekuasaan dengan pembalasan atau penindasan, melainkan dengan keadilan yang belum pernah dirasakan oleh dunia dalam waktu yang lama. Ia tidak membawa sistem baru yang asing, melainkan mengembalikan umat kepada jalan yang lurus, syariat yang ditinggalkan, nilai-nilai Al-Quran yang diabaikan, dan sunnah Nabi yang telah lama dilupakan oleh banyak pemimpin dan umatnya. Disinilah peran pasukan dari Khurasan menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya pasukan pelindung secara fisik, tetapi juga menjadi garda depan penyebar ilmu, penegak nilai-nilai Islam yang hakiki, dan pelaksana amanah dalam skala global. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Al-Mahdi akan memimpin dunia selama 7 hingga 9 tahun, dan selama masa itu, bumi dipenuhi dengan keberkahan. Hujan akan turun dengan teratur, tanaman tumbuh dengan subur, dan harta melimpah, hingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena semua kebutuhan telah tercukupi. Semua ini bukan hasil dari teknologi atau perjanjian politik global, tetapi hasil dari keadilan sejati yang ditegakkan dari akar, dari pusat kekuasaan hingga lapisan masyarakat yang paling kecil. Khurasan dalam konteks ini tidak lagi sekadar wilayah atau pasukan. Ia telah menjelma menjadi lambang dari umat yang sadar, yang bangkit, dan yang teguh dalam memperjuangkan nilai. Maka ketika Nabi Muhammad menyebut Khurasan sebagai sumber pasukan yang mendampingi Al-Mahdi, itu sejatinya adalah pujian terhadap sebuah karakter yang lahir dari penderitaan, dibentuk oleh keimanan, dan dikuatkan oleh ilmu serta keberanian moral. Melalui perjalanan sejarah, kita melihat bahwa Khurasan tidak pernah berhenti menjadi tanah yang melahirkan kebangkitan. Dari wilayah itu pula muncul perlawanan terhadap kolonialisme, muncul para pemikir besar seperti Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, dan banyak tokoh lain
yang pengaruhnya menembus batas ruang dan waktu. Wilayah itu pernah ditindas, dibakar, dihancurkan, dan direbut oleh banyak kekuatan dunia, tetapi tetap bertahan dan melahirkan generasi-generasi baru yang tidak menyerah pada keadaan. Maka, jika umat Islam hari ini bertanya-tanya, kapan nubuat itu akan terjadi? Kapan panji-panji itu akan tampak? Kapan Al-Mahdi akan datang? Jawabannya bukanlah dalam bentuk tanggal atau tahun, melainkan dalam bentuk kesiapan. Karena Al-Mahdi hanya akan muncul ketika umat telah siap untuk dipimpin oleh seseorang yang menolak dunia, dan ketika umat telah jenuh dengan kezaliman dan kekacauan buatan manusia. Dan panji dari Khurasan hanya akan berkibar ketika hati-hati orang beriman telah menghidupkan kembali semangat perjuangan, bukan untuk kekuasaan, tetapi demi menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu, bagi generasi muslim masa kini, pelajaran dari nubuat ini sangat jelas. Jangan menunggu perubahan turun dari langit, tetapi jadilah bagian dari gerakan sunyi yang membentuk kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan.